Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang ukuran pemusatan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ukuran pemusatan, yaitu median. Baik, apa itu median? Median merupakan pengamatan di tengah-tengah dari data terurut. Oke, kemudian median ini digunakan untuk menggambarkan lokasi dari data numerik. Ya. Kemudian tidak bisa digunakan untuk tipe data kategorik. Jadi data numerik dan data kategorik itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa data kategorik itu seperti laki-laki, perempuan, agama Islam, Kristen, Buddha, dan seterusnya. Tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, sarjana itu semua data kategorik. Sementara data numerik yaitu misalnya 1, 2, 3 yang dapat dioperasikan secara matematik. Kemudian kekar terhadap adanya pencilan. Jadi kalau ada sekumpulan data dan terdapat pencilan atau istilah lainnya adalah outliers, atau ada data yang menjauh dari teman-temannya yang lain, maka median sangat kekar atau cocok digunakan untuk mencari ukuran pemusatannya. Baik, sebagai contoh misalnya, bagaimana sih formula median untuk data tunggal bila jumlah datanya adalah ganjil? Jadi, jika jumlah datanya ganjil, maka nilai mediannya merupakan nilai tengah. Kemudian, urutkan dulu dari data terkecil sampai terbesar. Sebagai contoh misalnya, ada data seperti ini, 2, 8, 3, 4, 1. Jumlahnya ganjil, 1, 2, 3, 4, 5. Maka cara menghitung mediannya cukup diurutkan dulu pertama-tama ya. Jadi pertama-tama kita urutkan dulu dari terkecil hingga terbesar. 1, 2, 3, 4, 8. Setelah itu kita langsung ambil tengahnya saja. Karena datanya ganjil. Maka mediannya adalah 3. Oke? Itu cara menentukan median pada data yang jumlahnya ganjil. Kemudian, bagaimana kalau jumlahnya genap? Oke, pertama, jika jumlah datanya genap, maka nilai mediannya merupakan rataan dari dua nilai tengah. Artinya, kita urutkan dulu, ini kita urutkan dari terkecil sampai terbesar, kemudian kita ambil dua di tengahnya, setelah itu kita rata-ratakan. Di jumlah baru dibagi dua. Oke, contohnya misalnya begini. Ada data 2, 8, 3, 4, 1, 8. Jumlah datanya ini genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka genap. Ya. Jadi pertama-tama silakan diurutkan terlebih dahulu. Yaitu 1, 2, 3, 4, 8, 8. Setelah itu kita mengambil dua di tengahnya. Ya, dua data yang di tengah, karena tidak mungkin ada satu karena di ini jumlahnya genap. Oke, caranya kita ambil yaitu 3 dan 4. Setelah itu kita jumlahkan baru dibagi 2, maka mediannya adalah 3,5. Oke, itu cara untuk menghitung media data tunggal. Berikutnya bagaimana kalau datanya kelompok? Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu formulanya ya, yaitu median sama dengan, atau singkatannya adalah ME, sama dengan batas bawah ditambah dalam kurung ini N per 2 dikurang frekuensi kumulatif. Oke, frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dikali dengan P. Apa sih istilah dari simbol-simbol ini? Oke, pertama, B adalah ini batas bawah kelas median. Berarti kita harus mencari dulu yang mana kelas yang memuat median. Kemudian N adalah jumlah data. FK adalah frekuensi kumulatif di bawah kelas median. F adalah frekuensi data pada kelas median. P adalah panjang interval kelas. Oke, untuk memahami lebih lanjut, saya akan memberikan ilustrasi sebuah data kelompok seperti ini. Oke, seperti dengan contoh sebelumnya, bahwa ada data kelompok terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Ada 6 kelas. Ini tengah kelasnya,
ini tepi batas kelas, ini adalah frekuensinya, ini adalah frekuensi kumulatifnya. Oke, bagaimana caranya mendapatkan angka-angka ini? Pertama-tama, kalau kita diberikan soal biasanya sudah terdapat selang kelas dan frekuensi. Cukup kita menghitung tengah kelas, tepi batas kelas, dan frekuensi kumulatif. Tetapi dalam perhitungan media ini, tengah kelas kita tidak butuhkan, cukup tepi batas kelas. Cara menghitungnya adalah begini. Pada kelas pertama, angka yang paling rendah adalah 38. Ini dikurangi setengah. Maka 38 dikurangi setengah, 37,5 atau 37 setengah. Kemudian 41 ditambah setengah, berarti 41,5. Begitupun seterusnya ke bawah ya. Ini misalnya 58 dikurang setengah berarti 57 setengah. Kemudian ini 61 ditambah setengah 61,5. Oke, ini fix ya. Kemudian frekuensi kumulatif merupakan penjumlahan dari masing-masing kelas ya. 2 ini ditulis ulang di sini 2. Ya, ini sama. Kelas pertama itu sama frekuensinya, baik frekuensi maupun frekuensi kumulatif. Untuk kelas kedua caranya begini. Di sini kan 7. Maka kumulatif atau kumulasi dari kelas 1 dan kelas 2 berarti 2 tambah 7 sama dengan 9. Kumulasi dari kelas 1, 2, 3 berarti 2 tambah 7 tambah 5 sama dengan 14. Ataukah caranya begini, 14 tambah 2, 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 3, 23. Sehingga total keseluruhan dari kelas 1 hingga kelas 2 adalah 23 yang jumlahnya sama dengan frekuensi. Oke. Nah, sekarang kita bagaimana caranya mencari median bila datanya data kelompok seperti ini. Pertama-tama adalah kita mencari dulu kelas mediannya. Ingat, median adalah nilai di tengah-tengah. Maka tentunya data diurutkan kemudian dibagi 2. Karena datanya ini merupakan data kelompok, maka cukup kita membagi 2 saja langsung frekuensinya, yaitu 23 dibagi 2 maka 11,5. Maka data mediannya berada pada data ke-11,5. Apakah 11,5 ini sudah ada di kelas pertama? Tentu tidak, karena kelas pertama hanya memuat 2 data. Kemudian kita gabungkan lagi kelas 1 dan kelas 2, yaitu datanya 9. Apakah data ke-11,5 sudah memuat di kelas kedua dan pertama? Tentu tidak, karena kelas pertama dan kelas kedua hanya berjumlah 9. Oke, sekarang kita loncat lagi ke kelas ketiga. Kelas 1, 2, dan 3 kalau ditotal maka dia 14. Apakah data ke-11,5 sudah dimuat di data ke-14? Ternyata sudah. Berarti kelas mediannya adalah kelas 3. Oke, ini kelas mediannya. Karena data ke-11,5 sudah dimuat di frekuensi kumulatif 14. Oke, karena kita sudah menentukan kelas mediannya, maka cukup kita memasukkan angka-angkanya ke dalam formula. Oke, ini ME sama dengan batas bawah ditambah N per 2 dikurang frekuensi kumulatif dikurang frekuensi dibagi frekuensi dikali P sama dengan, ingat, kelas median, batas bawah pada kelas median. Ingat ini ya, ini batas bawah, ini batas atas. Batas bawahnya 45,5. Jadi kalau kita sudah menentukan kelas mediannya, maka tinggal dimasukkan ke dalam formula. 45,5 simpan di sini sebagai BB-nya, batas bawahnya. Terus N per 2, N-nya adalah 23, ini banyaknya data 23, dibagi 2, dikurang 9. 9 ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median adalah kelas 3, sebelumnya adalah kelas 2. Berarti sebelumnya angka 14 adalah angka 9. Kemudian dibagi dengan 5. 5 merupakan frekuensi di kelas median. Frekuensi di kelas median adalah angka 5. Karena ini kelas median kelas 3, maka frekuensinya adalah 5. Ingat, perlu diperhatikan bedakan antara frekuensi sama frekuensi kumulatif. Oke, kemudian 4 adalah panjang kelas. Cara menghitungnya begini. Dari data 38 sampai 41 itu sebanyak 4. Oke, silahkan dinaikkan jarinya, dihitungnya 38. 39, 40, 41, ada 4 kan? Contoh lain misalnya 42, 43, 44, 45. Berarti dari 42 sampai 45 ada 4.
Oke, begitu pun di kelas median 46, 47, 48, 49, maka ada 4 data. Jadi panjang kelas itu bisa dengan cara seperti ini, 41 dikurang 38 ditambah 1, maka 4. Bisa juga begini, 42 dikurang 38, 4. 45 dikurang 41 berarti 4. Jadi semua ini panjang kelasnya adalah 4. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan perhitungan di formula ini. Berarti 23 dibagi 2, 11,5. 11,5 dikurang 9 berarti 2,5. 2,5 dibagi 5 berarti 0,5. 0,5 dikali 4 berarti 2. 2 ditambah 45,5 berarti 47,5. Oke? Itulah cara menghitung median untuk data kelompok. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.